Ada titik di mana kita bisa memaafkan orang lain namun tetap menghargai diri kita sendiri. Kembali lagi di podcast Kesehatan Mentalmu loh. Podcast ini kolaborasi antara saya, Aji Samsoputro, bersama Habib Jafar, dan Rumah Cahaya. Kenapa podcast ini berjudul Podcast Kesehatan Mentalmu loh? Karena podcast ini akan ngobrolin tentang politik dagang antara Indonesia dan Amerika. Oh enggak. Tentu saja sesuai dengan namanya, kita akan ngobrolin tentang kesehatan mental, tentang permasalahan psikologis, tentang pemulihan batin, dan berbagai hal yang mengajak kita untuk lebih sehat mental, lebih waras di tengah dunia yang mungkin bikin kita semakin stres. Dan kali ini teman ngobrol saya adalah Zahwa Islami. Tepuk tangan dulu. Sudah siap ngomongin politik dagang Amerika dan Indonesia? Sudah siap, unsensor. Takut. Kita nggak ngomongin itu. Nggak ngomongin. Zahwa ini adalah seorang psikolog, ya, karena teman-teman yang saya ajak ngobrol di podcast ini memang teman-teman profesional kesehatan mental. Oke. Mulai dari psikolog, psikiater, atau siapapun yang memang peduli akan kesehatan mental. Ya. Dan kamu kan kuliah S1 Psikologi di? Saya S1 Psikologi di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. UGM ya? Betul. Ya. S2-nya? S2-nya juga lanjut di sana. Lanjut di sana. UGM. Psikolog kan, bukan S2 itu kan ada, selain Mapro, ada Sains ya. Kamu ngambil yang Mapro, sehingga psikolog. Betul. Karena masih cukup banyak orang yang mungkin tidak tahu gitu bahwa untuk menjadi psikolog itu masih S2 dan S2-nya yang Mapro. Ya, betul. Oke. Kita akan ngobrolin apa ya, Zahwa? Kita akan ngobrolin tentang hal-hal yang viral ya di yang Twitter. viral. Yang viral namun tetap aman untuk kesehatan mental kita. Benar. Jadi teman-teman, Zahwa ini teman saya trekking. Walaupun saya naik motor untuk sampai puncak. Iya, dia curang ternyata ya. Pada waktu trekking itu ternyata dia naik motor ke bukit situ ya. Betul. Ya, aku kira kamu itu beneran trekking. Capek. Iya, tapi aku itu waktu trekking. Itu juga baru pertama kalinya aku trekking. Iya. Padahal seperti terlihat sporty man gitu loh. Waduh, kan nge-gym terus loh, Mas. Iya, kalau nge-gym sih oke lah. Oke, kalau nge-gym. Tapi kalau untuk jalan cukup terjal itu ternyata ya. Terjal dan meskipun cuma 4 kilo mungkin ya itu ya. Oh, nggak tahu. Kamu naik motor soalnya. Sampai nggak mau cari tahu gitu loh, Mas. Saking muahnya. Iya, 4 kilo itu aku pikiran, 4 kilo gitu. Menurutku, kalau 5 kilo, 10 kilo itu terasa gitu. 4 kilo, oke lah gitu. Tapi ternyata terjal gitu. Iya. Itu yang paling terjal waktu yang air atau kayak? Selama perjalanan kelihatan menurutku cukup ini sih, cukup menantang ya. Tapi nggak sampai ada yang kepleset gitu kan, Mas? Ada beberapa temen yang berhenti tengah jalan istirahat dulu, ya seperti hidup. Langsung filosofis sekali nih Zahwa, ya kan? Siap. Seperti hidup kan ada kalanya kita perlu berhenti sejenak, ya. Dan berhenti itu juga adalah bagian dari proses. Walaupun kita melihat bahwa berhenti itu kayak nggak ngapa-ngapain, nggak berprogres, tapi ya kadang kita perlu berhenti untuk refleksi lagi sebenarnya aku butuh apa sih di titik ini. Anjay. Ini jauh lebih muda dari saya, jadi kelihatan sekali ya. Tapi memang sih setuju aku bahwa berhenti istirahat itu adalah bagian dari proses. Bahkan buat aku juga menyuarakan itu, termasuk ke aku sendiri bahwa istirahat adalah bagian dari bekerja, ya kan? Oke, kita langsung masuk aja ke satu topik yang mungkin kita akan obrolin. Pertanyaan pertama adalah, apakah kita harus baik pada semua orang? Ini sebelum kamu jawab, ini buat teman-teman silahkan komen ya. Silahkan komen juga sebelum nanti kita dengar pembahasan dari Zahwa, silahkan komen apakah kita harus baik pada semua orang. Oke. Kalau misalnya ada orang yang punya jabatan, terus dia menyelewengkan jabatannya untuk mengambil kebutuhan masyarakat, itu tuh kita harus baik nggak sih sama mereka dengan mendoakan, ya Allah, maafkanlah pemimpinku gitu. Nah,
Ya, itu. Oh, nggak apa-apa, iya. Iya nggak sih? Iya. Sampai kayak orang bilang, ntar kalau aku doa bersama, aku nggak mau doain pemimpinku untuk dimaafin sama Allah gitu kayak. Iya. Itu gimana? Apakah sebaiknya kita begitu? Atau gimana? Atau mungkin kita juga misal di konteks keluarga gitu. Ada anggota keluarga kita yang nyebelin banget gitu. Apakah kita harus memaafkan? Tapi kalau kita maafin, dia itu ya tetap aja terus nyakitin kita gitu. Ada aja yang bilang teman-teman atau mungkin saudara atau mungkin orang tua kita biasanya bilang, udahlah maafin aja gitu. Ya. Tapi kan di dalam sini kan, ya mungkin pas ketemu keluarga tampak tegar gitu. Tapi di dalam sini kan ambiar. Nah, kan? Okay. Nah, gimana itu kalau di konteks mungkin tadi lingkungan yang lebih luas, negara, kita berrelasi dengan yang berkuasa gitu atau pemimpin, ataupun di konteks yang keluarga lebih kecil menyikapi hal itu. Oke. Kalau di konteks keluarga, aku menangkapnya di Indonesia ini masih ada miskonsepsi tentang bagaimana kita berrelasi dengan keluarga based on agama kita. Oke. Gimana itu? Kalau kita berkonflik dengan orang tua atau kita tidak menyukai sesuatu hal yang diperlakukan orang tua pada kita, orang akan dengan mudah ngejudge, kamu tuh harus maafin orang tua kamu, itu durhaka. Ya, ada itu anak durhaka itu ya. Iya. Ketika kita membuat batasan, enggak deh, aku kayaknya nggak pulang dulu, aku nggak bisa ketemu sama ibuku, aku selalu konflik nanti. Jangan gitulah, kamu tuh harus maafin ibu kamu. Dalam agama itu, ibu, ayah, udah diceramain duluan. Sebelum kita memahami konteks sebenarnya, apa sih konflik emosional kita dengan orang tua kita. Bagaimana sih sebenarnya relasi yang mungkin membuat kita tidak nyaman berasa di rumah gitu. Nah, ketika kita kembali lagi bahwa perlu nggak sih kita berbuat baik kepada orang di sekitar kita, terutama ketika kita berbicara tentang konteks keluarga, yang mana konteks keluarga ini sangat dekat dengan kita dan juga sangat tidak bisa kita langsung jauhin atau resign gitu kan nggak bisa. Kalau kantor kerjaan bisa resign, tapi keluarga kan nggak bisa gitu. Nah, terus gimana gitu Zahwa kalau kondisi begitu? Aku nemu sebuah quote yang bagus, Mas. Itu datang dari Norman Ali. Beliau bilang, Allah pengen kita memisahkan antara perilaku dan perasaan. Perilaku dan perasaan. Betul. Kan kalau di psikologi pun ada behavior, ada kognitif, sama satunya lagi ada body. Mind, terus habis itu behavior, dan juga our feeling. Kalau di segitiga psikologi ada seperti itu. Tapi di Norman Ali mengatakan bahwa kita perlu memahami, kita bisa membedakan adanya perasaan dan juga perilaku. Perasaan dan perilaku itu dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Ketika kita menemukan sebuah konflik di keluarga, kita tidak nyaman dengan apa yang diperlakukan oleh ibu kita, ayah kita, mungkin kita melihat mereka berselingkuh, mungkin kita melihat mereka melakukan kekerasan dalam rumah tangga, mungkin mereka tidak bertanggung jawab kepada kita sejak kecil, itu kan luka yang sangat besar. Ditambah dengan kita bertumbuh dewasa, kita jadi sulit merasakan percaya terhadap cinta dan orang-orang baik di sekitar kita, itu pasti luka yang luar biasa. Namun di situ pasti ada rasa marah, pasti ada rasa dendam, pasti ada rasa kecewa sekali kenapa orang yang sespesial ini di dalam hidupku memperlakukan aku seperti itu. Nyakitin aku gitu ya. Di situ bilang bahwa kita perlu menerima perasaan kita. Kita perlu menerima amarah, kecewa, takut, khawatir kita, tetapi kita perlu memahami bahwa perilaku kita it's under our control. Kendali kita ya, perilaku kita, kendali kita, tapi perasaan perlu diterima. Ya, sehingga ketika apapun yang kita temui di dalam rumah bersama orang-orang yang mungkin kita sayang, keluarga kita perlu belajar untuk mengelola perilaku kita sehingga itu diterima baik oleh mereka.
Atau bahkan kita perlu menerima perasaan kita, tetapi kita tidak perlu memperlihatkan kekesalan kita, kemarahan kita pada mereka. Sehingga kebaikan ini atau perilaku kita itu ditujukan bukan untuk mendapatkan kebaikan dari mereka, tapi ya atas kita pengen dapat berkahnya Allah. Yang mana ketika kita ngomongin tentang pemaafan, Mas, sebenarnya pemaafan itu sangat dekat dengan agama. Kristen, Muslim, apapun itu pasti ada pemaafan. Dan pemaafan itu ketika ditujukan pada Tuhan, itu adalah sesuatu hal yang infinity dan kita nggak tahu akan dibalas seperti apa nantinya. Karena kalau kita berharap balasan dari manusia, ibu kita, bapak kita, bahkan orang tua kita sendiri, bisa jadi akan kecewa kitanya, begitu ya. Tapi kalau kembali ke pertanyaan pertama tadi, apakah berarti kita perlu baik kepada semua orang? Jawabannya adalah berusaha baik untuk tujuan yang lebih besar, bukan untuk mendapatkan kebaikan yang setimpal. Orang-orang tersebut yang kita berbuat baik kepada dia gitu ya, atau juga bisa jawabannya adalah benar-benar tidak perlu tergesa menjawab itu, tapi justru kita perlu tadi ya tidak terus agresif ya, tapi juga nggak terus lompat ke hal-hal yang mungkin ajaran agama yang kayak udahlah harus dimaafin aja, itu pun juga kan sisi sebaliknya kan, ada sisi agresif yang kita langsung membalasnya dengan kekerasan dan sebagainya, itu nggak baik juga. Karena berarti emosi kita tidak kita proses, benar begitu ya? Atau sisi sebaliknya pun antitesanya itu juga nggak oke. Yang ya udahlah maafin aja, karena mengikuti secara kaku ajaran agama. Padahal kita tidak memproses emosi di dalamnya, gitu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang konteks logika lagi, mungkin bernegara, ada yang namanya penjara, ada yang namanya hukuman. Kalau semua orang memaafkan, ya penjara kosong mungkin, karena kayak ya udah maafin aja lah, dia emang butuh gitu. Atau ya udahlah maafin aja, dia kayaknya punya trauma sama orang tuanya sehingga kalau emang dia selingkuh ya udah terima lagi aja gitu kan? Iya, terus jadi nggak berjalan dengan sebagaimana adanya ya maksudnya ya kan? Iya. Bukan kemarahan tapi perlu ketegasan, bener ya? Ya kan? Dan ketegasan itulah yang akhirnya membuat kita menghargai diri kita atas kebaikan yang kita berikan kepada mereka. Menghargai diri kita atas perbuatan kebaikan yang kita berikan kepada mereka. Dan seringkali kita melupakan itu. Masa iya sih kita maafin orang tapi akhirnya kita membuat diri kita sendiri tersiksa? Padahal kita punya pilihan untuk membatasi interaksi, atau memberikan hukuman yang memang dia deserve untuk mendapatkan itu. Karena seringkali pemaafan kita lebih ke terpaksa ya. Jadinya malah kitanya sendiri agak masih ganjel ngono ya, semacam gitu ya. Mas, tapi dirimu pernah nggak sih kayak ada di satu fase di mana kamu ngerasa udah bisa maafin orang dan ya ternyata itu butuh waktu yang lama? Tentu saja pernah. Nah ya, karena pemaafan itu bukan kayak sesuatu yang pasti yang kayak aku udah maafin terus wes gitu, terus udah kelar gitu. Enggak kan? Ada kalanya selang beberapa bulan gitu kadang keinget lagi dan kok masih anyel ya, masih sebel ya, ya kan? Sehingga ada sesuatu yang mengatakan gini kan, ada yang mengatakan bahwa pemaafannya adalah proses seumur hidup gitu. Dan Mas sebagai orang dewasa juga pernah nggak sih sadar bahwa di titik Mas udah ada di usia dewasa, Mas menyadari ternyata dulu Mas pernah terluka. Tapi selama waktu itu berjalan tuh kayak kita ngerasa itu baik-baik aja gitu. Iya. Meskipun kata dewasa ini aku berpikir bahwa apa aku sudah sedewasa itu ya? Iya juga ya. Kelihatannya aku masih jauh dari dewasa itu gitu. Ada perasaan yang baik-baik saja, padahal sebenarnya itu kan masih terluka, masih ke-trigger emosi gitu. Ya kan? Dan kalau kita masuk ke pertanyaan berikutnya, Zawa, yaitu mengenai sebenarnya apakah memaafkan? Ya, ini masih ngomongin forgiveness. Apakah memaafkan artinya kita harus tetap baik, harus tetap bersama orang tersebut? Apakah harus tetap
deket sama orang itu, atau kita perlu boundaries, perlu punya batasan? Kalau menurutmu gimana? Nah, mungkin kita bicara tentang konteks yang terlihat di cycle of abuse in relationship. Nah, cycle of abuse in relationship. Nah, sebenarnya ada 4 tahap dalam siklus abuse di relationship itu. Yang pertama adalah munculnya konflik. Ada konflik, kamu kenapa sih gini. Terus habis itu terjadinya konflik yang mana mungkin ada kekerasan fisik, kekerasan emosional, silent treatment, verbal, dan lain sebagainya. Lalu ada tahap mereka maaf-maafan, dan juga ada honeymoon phase lagi. Oh, balik lagi? Bisa gitu? Jadi kayak konflik, muncul konflik, terus konflik, maaf-maafan, sayang-sayangan lagi. Muncul lagi seperti itu. Terus, dan ketika kita tidak mencoba untuk melihat itu secara sadar, kita akan mengulangi hal yang sama dengan maaf yang sama. Dan tanpa ada perubahan. Tanpa ada perubahan perilaku. Betul. Nah, kalau kayak gitu berarti apakah kita perlu memaafkan lagi berulang kali? Kesel juga ya, capek juga ya berulang kali memaafkan gitu. Iya. Sehingga ketika kita paham bahwa ini adalah sebuah relationship mungkin pasti akan ada usaha untuk memperbaiki itu bersama-sama. Namun ketika itu berbicara tentang keluarga yang mana seringkali ataupun ketika kita berrelasi dengan orang NPD atau apapun itu mereka tidak menyadari apa yang mereka lakukan. Dan kita terus-terusan menoleransi itu juga akan menyakiti kita. Sehingga kita perlu memahami ada titik di mana kita bisa memaafkan orang lain, namun tetap menghargai diri kita sendiri. Dengan adanya boundaries, tidak harus mendekat sama mereka ya. Dan juga, ya itu tadi, apakah kita perlu pihak lain untuk memberikan hukuman? Sehingga dia paham bahwa ini sudah melewati batas kita. Karena gini, Sawa, sepertinya kayaknya banyak orang yang masih berasumsi dan cukup kaku, cukup lekat banget bahwa kalau aku maafin, maka aku mesti deketan lagi, mesti berrelasi lagi. Padahal nggak tahu, menurutmu gimana? Kalau aku melihatnya adalah ada empat alternatif skenario sebenarnya, yaitu adalah pertama, ada ke orang yang maafin dan balikan lagi deket itu ada. Yang kedua, maafin dan jaga jarak. Ya wes, sampai sini aja. Kan ada yang seperti itu. Tapi tetap maafin, itu pun bisa terjadi gitu, ya kan? Jadi maafin tapi ya tidak lagi berrelasi dan jaga jarak, akan menjauh. Itu juga bisa terjadi. Skenario ketiga adalah nggak maafin, tapi menjauh. Ada yang seperti itu kan? Ya udah, ya nggak maafin, iya pokoknya benci lah gitu. Nggak maafin dan jaga jarak. Dan yang terakhir, yang keempat adalah bisa juga terjadi skenario nggak maafin, tapi tetap berrelasi. Ada loh, ada kan orang-orang yang ngempet gitu. Sebenarnya hatinya nggak enak, nggak nyaman, ya kan? Nggak maafin dia sebenarnya, tapi ya udahlah balikan lagi aja gitu. Itu bisa terjadi 4 skenario itu. Dan masih banyak orang beranggapan bahwa itu tadi, ketika maafin itu mesti deket, mesti balikan lagi. Sedangkan menurutmu kan nggak sesimpel itu gitu dinamika psikologisnya. Betul. Tadi aku baca sebuah jurnal yang menarik banget, Mas, terkait poin terakhir yang Mas Aji sampaikan, tidak memaafkan tapi tetap deket lagi. Itu seringkali ada di konteks pekerjaan. Oh, gimana nih? Menarik ini kalau di konteks pekerjaan. Jadi, kita tahu bahwa pekerjaan itu banyak kompetisi, banyak intrik politik, banyak usaha untuk saling bersaing, entah itu sehat ataupun nggak sehat. Cari muka, jilat sini, jilat sana, ya begitulah. Itu melelahkan ya. Dan untuk beberapa orang, ketika mendapatkan sebuah konflik itu, mereka mencoba untuk tetap berrelasi karena dengan topeng profesionalitas.
demi sehingga profesionalitas ya. Iya nggak sih. Jadi kalau ada tuh orang kayak, udah aku masuk kerja, yang penting kerja, pulang kelar, aku nggak mau berrelasi sama dia lagi. And that's okay, I think. Karena ya mau nggak mau kita ada di situ gitu. Iya, ditambah lagi mungkin ada faktor ekonomi juga, maksudnya untuk cari kerja lagi, untuk resign dan cari kerja lagi itu nggak mudah gitu. Ya, apalagi in this economy, semua orang tahu lah. Jadi kayak mungkin itu bisa terjadi seperti itu kan gitu. Dan menurut aku 4 tadi itu sebenarnya pilihan semua sih, Mas. True, benar. Tergantung situasi dan kondisi masing-masing. Karena ya mau gimana lagi kalau misal kita ada di kantor ngelihat tuh orang mulu sikapnya sama, mulu mau maafin juga kok gerundel kayak gitu kan. Tapi ya it's okay kalau emang kamu milih nggak maafin ya nggak apa-apa, yang penting profesional aja gitu. Di satu sisi kalau tadi kan ada orang yang gerundel, misalnya sebel sama teman sekantor, tapi juga terjadi hari ini, nggak tahu ini akan tayang kapan ya. Hari ini juga terjadi ada orang yang selingkuh sama teman sekantornya. Next slide. Ya, di konser Coldplay ya. Iya. Kita lanjut ke topik berikutnya aja ya. Itu kalau ngomong itu nanti bisa satu episode sendiri. Itu betul. Ada kecenderungan, aku juga ngelihat beberapa konten ya, di Twitter atau bahkan mungkin di Reels gitu, di TikTok, di short videos gitu. Ada orang yang sudah menikah, tapi dia minta nasihat dari orang yang single yang belum nikah. Dan sebaliknya ya, ada orang yang single belum menikah tapi kepengen tahu ini dapat nasihat dari orang yang sudah nikah atau mungkin disebut dengan reverse advice gitu. Nah, itu gimana sih, kenapa orang begitu? Lebih senang seperti itu. Orang yang single tanya ke yang udah nikah tanya kepada yang udah single. Itu gimana? Fenomenanya lebih ke kita merasa kalau orang yang nggak ngerasain hal yang sama kayak kita itu lebih objektif. Oh, ada unsur objektivitas. Iya, jadi kayak kita nggak ngerasa kebawa atau nggak ngerasa kena ikut-ikutan konflik dari mereka. Kayak misalnya nih, yang single sama yang single. Terus dia pengen ngerasa kayak, aku pengen punya relationship nih. Tapi nggak mungkin kan tanya sama temennya yang single sama-sama ngeluh dong. Oh iya, gitu. Iya. Terus habis itu kalau mungkin ada orang berkeluarga, terus habis itu mereka cari advice sama orang yang belum berkeluarga. Sehingga mereka punya objektivitas lagi atau punya semangat lagi bahwa, kamu tetap bisa berkarya kok walaupun kamu udah nikah gitu. Caranya seperti apa? Oh ini kayak menurut aku single dan aku ngerasa aku bisa produktif dengan cara ini. Mungkin kamu bisa nyontoh, oh iya semangatnya itu loh yang kesebar dengan mungkin vibes yang berbeda gitu. Tapi apakah Mas juga relate dengan seperti itu? Objektivitas, itu benar ya. Objektivitas seringkali kita dapatkan dari orang yang justru tidak mengalami situasi itu, ya. Benar. Karena kalau misal single ngobrol, sama-sama nyari nasihat gitu, jadinya sama-sama adu nasib. Atau kadang kan ada unsur emosional di situ. Oh ini aku sama-sama single. Atau sebaliknya, orang-orang yang sama nikah, dua orang ini sama-sama udah nikah, terus sambat berkeluh kesah tentang pernikahannya dan minta nasihat. Justru ada kandungan emosional yang ikut di situ. Iya. Nggak jadi objektif ya, lalu nggak jadi objektif gitu. Aku jadi teringat ya, kayak ada apa ya istilahnya, kayak black hole. Istilahnya apa ya, black hole atau apa ya? Pokoknya ada celah yang bisa dilihat oleh orang yang tidak berada di situ. Itu terjadi seperti coach di sepak bola misalnya. Kita ambil contoh ya, misalnya David Beckham gitu. Referensi gue suwe banget ya, lawas banget gitu. Iya lagi. Kamu nyain ya. Terima kasih. Udah nggak jadi pesepak bola kan sekarang. Iya kan. Kita Cristiano Ronaldo. Lumayan lah, Lionel Messi ya. Neymar. Wah, Neymar. Iya. Udah tua juga sih. Itu perlu orang yang tahu skill dia, tahu kompetensi dia, tahu cara gini loh, mesti tenang bebas gitu. Dari orang yang justru tidak berada di lapangan misalnya seperti itu. Iya. Makanya kalau misal nih, kan aku aktif di Poli Cinta Keliling, aku nulis Cetak Biru Cinta gitu kan, Mas. Nah itu bukumu judulnya apa?
Cetak Biru Cinta. Itu kan tentang relationship, romantic relationship. Itu sampai sekarang masih ada di toko buku atau di online shop? Masih, alhamdulillah. Ini silakan promo loh. Gak apa-apa. Nggak perlu malu-malu untuk promo. Oke. Teman-teman bisa dapatkan di online store. Online store? Iya. Pernah bisnis sih? Akhir pekan. Ya? Akhir pekan. Jadi Cetak Biru Cinta. Iya. Itu masih ada sekarang. Teman-teman silahkan ke online shop, online store, online shop, toko buku online ya. Iya. Terus tadi poliklinik apa? Policinta Keliling. Jadi itu aktivasi dari Cetak Biru Cinta yang muter-muter ke komunitas, terus habis itu ngumpulin orang-orang ya buat hura-hura bareng ngomongin tentang cinta. Ngobrol-ngobrol tentang cinta. Yes. Tapi menariknya kan ada tuh satu aku datang ke komunitas terus satu orang ini nanya, kamu nulis cinta-cintaan mulu, emang kamu punya cinta? Anjay. Maksudnya punya pacar atau punya pasangan gitu? Iya, gitu. Terus kayak aku bilang, untuk sekarang sih aku belum punya gitu. Terus aku jadi ngerasa, is there something wrong with me gitu. Aku bisa melihat, mengobservasi relationship, tapi saat ini aku nggak ada relationship gitu. Apakah aku manusia yang gagal dan aku salah dalam menulis ini gitu. Tapi ada quotes yang muncul dan itu tadi seperti apa yang Mas sampaikan bahwa coach don't play. Iya. Jadi ternyata apa yang ngomongin tadi sering kasih itu kesimpulan. Iya, coach don't play. Iya, jadi orang coach itu akan lebih objektif ketika emang dia nggak main di lapangan gitu. Dan dia bisa mengobservasi itu dengan tidak melibatkan perasaannya di situ. Lebih banyak di situ. Disebut dengan blind spot. Contekanku ada sih. Maksudnya blind spot ya. Jadi coach itu don't play karena sehingga dia bisa ngelihat blind spot. Nah, menurutmu blind spot itu apa sering ada ya? Atau sering ada di setiap permasalahan atau mungkin kalau kita spesifikkan dengan tadi orang yang single bisa ngelihat blind spot orang yang nikah bisa ngelihat blind spot orang yang single baik di kepala orang yang single yang pengen banget nikah maupun di kepala orang nikah yang pengen banget single. ada orang yang udah nikah terus pengen balik single lagi deh supaya bebas supaya bebas lagi gitu. Kok kayaknya selalu rumput tetangga lebih hijau. Iya, aku jadi inget kalau ada tuh temen aku kan pacaran dia, terus habis itu dia ternyata cerita ke aku kalau dia punya konflik, terus habis itu padahal aku baru mau bilang, aku pengen nih punya pacar gitu. Tapi aku tarik kata-kataku karena dia mengeluh ternyata. Tapi kembali lagi ke blind spot itu bahwa memang ketika kita ada di posisi tertentu, kita tuh udah punya ekspektasi terhadap posisi itu sendiri. Pelan-pelan, siapa? Ketika kita berada di posisi itu, kita udah punya ekspektasi terhadap posisi itu sendiri. Punya ekspektasi terhadap posisi itu sendiri. Kayak contohnya nih, nikah. Aku orang yang menikah. Orang yang menikah punya ekspektasi pernikahannya lebih tenang, lebih langgeng, dengan permasalahan yang sudah dirasakan sendiri. Sedangkan orang yang single punya permasalahan singlenya sendiri dan dia ngerasa kalau berekspektasi untuk menikah itu sesuatu hal yang lebih indah daripada kesinggelan ini. Gitu. Dan itu akhirnya aku coba untuk realisasikan pertanyaan-pertanyaan aku sampaikan kepada orang yang menikah. Mas, kayaknya aku pengen nikah deh. Sebenarnya nikah tuh enak nggak sih? Atau aku salah nggak sih di usia segini aku belum nikah gitu. Kamu tanya ke yang udah nikah? Iya, yang udah nikah menyampaikan bahwa kamu masih single, puas-puasin hidupmu. Karena kamu masih bebas dan kamu bisa ngelakuin apa aja. Sedangkan kalau kamu udah nikah, ini gitu. Jadi aku merasa bahwa ketika aku menyampaikan itu kepada orang yang udah menikah, yang udah punya pengalaman itu sendiri, mereka akan memberikan experience-nya untuk aku pelajari. Sedangkan orang yang menikah pula, itu kan hidupnya kemungkinan besar udah sama pasangannya terus. Nggak ada kesempatan bagi dia untuk sendiri dan berpikir bahwa kebebasan seperti apa yang dulu dia rasain waktu single.
mungkin vibes itulah yang dirindukan dan akhirnya disampaikan kepada anak buah atau teman-teman yang single, dan kayaknya aku pengen deh punya semangat kayak kamu lagi. Gitu. Iya. Sehingga memang kita ketika minta saran, yang selama ini kita ketahui adalah minta saran kepada orang yang sudah berpengalaman. Ya. Tapi ternyata kita ini juga perlu minta saran kepada orang yang justru mungkin tidak berada di posisi kita gitu. Itu diperlukan ternyata. Karena kan kadang kan kayak kamu tadi ada orang yang bilang, kamu kan belum mengalami cinta gitu, kamu belum punya pacar, justru itu ada unsur objektivitasnya kan. Oke. Dan ada faktor emosional ya, kayak di konseling psikologi kan kadang kalau kita terlalu baper, konseling keluarga misalnya, itu kan betul. Ya kita jadi nggak objektif juga kan di situ ya. Dan ini sih Mas, kalau orang yang merasakan sebuah permasalahan itu kan mostly emang dia tenggelam di dalam perasaannya. That's why kamu selalu bilang coba untuk lepas kelekatanmu, coba untuk lebih mindful terhadap perasaan. Orang yang ada di posisi emosional, dia tenggelam dengan perasaannya, sisi dia decision making untuk rasionalitasnya pasti akan berkurang. Dan ketika orang yang tidak merasakan hal yang sama itu, bisa jadi dia lebih rasional untuk memberikan nasihat. Lebih jernih lah ya. Lebih jernih, secara rasional dan emosional. Kita akan berlanjut ke topik berikutnya, topik terakhir. Tapi ketika tadi ngomongin tentang single dan nikah, ini kan ternyata ada orang yang udah nikah, kepingin jadi single, ya kan? Karena kepingin bebas lagi. Dan yang single tentu kepingin menikah. Itu kayak orang single ini yang kepingin masuk ke sebuah ruangan gitu. Ya, dalam tanda petik pernikahan itu masuk ke sebuah penjara. Tapi di satu sisi orang yang udah nikah kepingin keluar dari penjara. Bener. Iya ya. Jadi ingat aku. Iya itu yang disampaikan sama atasan aku waktu itu. Oke, ini topik terakhir dan aku rasa ini cukup mendalam, relate dengan banyak orang. Namanya hidup pasti mengalami kehilangan, mengalami duka. Kita akan ngomongin tentang grieving dan bagaimana ketika orang mengalami duka, itu seringkali mengubah dirinya. Banyak yang bilang kehilangan orang yang kita sayang bikin kita berubah. Tapi ada juga yang malah merasa stuck setelah kehilangan. Itu gimana, Syawa? Apakah benar seperti itu atau ada sudut pandangmu yang lain? Oke. Ada sudut pandang yang seru yang pernah aku terima waktu kuliah. Jadi, kita yang sekarang itu dipengaruhi oleh 3 hal. Tiga hal? Yang pertama adalah saat orang tua kita mengandung kita. Lalu yang kedua adalah saat kita usia 1-5 tahun dibesarkan oleh orang tua kita. 1-5 tahun. 0-5 tahun lah ya. 0-5 tahun. Dan yang ketiga itu adalah apa yang terjadi secara internal tubuh kita, hormonal, terus habis itu kondisi biologis dan lain sebagainya. Nah, mungkin situasinya sama-sama ditinggalkan. Tetapi ada orang yang setelah ditinggalkan dia jadi berkarya lagi. Kayak Taylor Swift mungkin lagunya jadi banyak. Dituangkan dalam karya. Jadi bahan bakar dalam berkarya. Betul. Ada lagi orang yang ditinggalin tapi kok ternyata dia tidak bisa cope dengan itu dan akhirnya mendapatkan diagnosis gangguan mental mungkin. Situasinya sama, tetapi 3 hal ini ternyata sangat berdampak pada situasi tersebut. Dan itu menarik dan itu sesuatu hal yang sebenarnya di luar kendali kita nggak sih? Iya. Karena kan kita masih di kandungan. Yang poin pertama tadi kita masih di kandungan ya. Iya, gimana kita bisa kendaliin hal tersebut kan ya. Ditambah yang 0-5 tahun kita juga masih kecil. Dan itu ternyata ya kalau dihubungkan dengan bukumu Cetak Biru itu mencetak blueprint kita ya. Betul. Dan kondisi biologis kita. Itu tahu. Juga kita nggak tahu. Nggak bisa request ya waktu kita lahir. Iya. Aku request nggak bisa juga. Request zodiak apa? Peton apa? Iya, gitu. Zodiak dan peton. Iya, jadi kayak emang nggak bisa gitu. Dan memang sebuah
kondisi bisa memiliki outcome yang berbeda-beda pada orang secara nature dan nurture-nya seperti apa yang membentuk dia, dan juga bagaimana sesuatu hal-hal yang di luar kendali itu terjadi di dalam hidupnya. Gitu. Tapi gini, Sal, gimana supaya kita ini nggak cuma survive gitu dalam mengalami kehilangan itu, tapi juga pelan-pelan bisa berubah jadi diri yang lebih baik. Karena mungkin kita kan cenderung kayak, ya wis lah, survive aja gitu. Padahal kan nggak cuma mesti survive, tapi kita perlu bergerak dan bertumbuh lebih baik. Gimana biar bisa bertumbuh lebih baik? I think that's how we call resiliency. Jadi kayak bola basket yang dipantul, pantul ke lantai, dia akan melambung tinggi. Tapi melambungnya seperti apa, itu masing-masing orang berbeda-beda. Dipengaruhi tadi ya, dipengaruhi ada nature dari nature dan nurture. Terus habis itu kembali lagi, gimana sih caranya kita bisa produktif lagi dan nggak cuma ada di level survival doang gitu ya. Menariknya adalah beberapa di antara kita memiliki bare minimum survive yang berbeda-beda. True. Ada yang dia ngerasa bisa bangun pagi aja itu udah luar biasa. Itu prestasi luar biasa. Ada yang ngerasa dia udah makan 3 kali sehari, 2 kali sehari aja udah cukup gitu. Ada yang memang dia bisa memenuhi semuanya, baru dia bisa mengaktualisasi dirinya. Cuman poin yang paling signifikan dalam progres manusia adalah bagaimana dia memiliki support system di lingkungan sekitarnya. Oh, ada ini ya, ada faktor support system ya. Entah dia yang jadi narik untuk jadi lebih berkarya lagi, mengaktualisasi diri lagi, atau ada sumber cinta yang besar untuk dia merasa aman lagi untuk berkembang dan mengeksplorasi dirinya. Karena kalau kita berbicara tentang teori Ainsworth, anak itu baru bisa mengeksplorasi ketika lingkungannya nyaman, aman. Lingkungannya nyaman, aman. Begitu juga dengan kita. Ketika kita ada di mode survival, kita mencoba untuk mendapatkan lingkungan yang aman juga dari orang-orang yang bisa mencintai dan menerima kita, kita akan lebih percaya diri untuk mengaktualisasi diri. Oke, ini ada kaitannya. Gimana? Sehingga kayak ketika kita udah ada di lingkungan yang mungkin penuh dengan bullying atau toxic relationship, ya survive aja sebenarnya udah cukup. Cuma ya emang mau sampai kapan kita nggak mengoptimalisasi diri kita dan karya supaya Tuhan bisa, gitu. Supaya bisa bertumbuh lebih baik, ada faktor support system. Nah, kalau kita tarik ke temanya terkait grieving ya. Ini ada kaitannya dengan film Sore nggak sih? Wah. Ya, aku belum nonton sih. Harus nonton. Cuma udah kayak, waduh, spoiler di mana-mana harus, gitu. Harus. Ini terkait dengan grieving kan? Itu terkait dengan grieving. Karena gimana ya? Mungkin ada di satu momen di mana kita nggak percaya bahwa dunia itu akan baik-baik saja. Tapi ketika kita bertemu dengan seseorang itu, kita jadi percaya bahwa oh ternyata dunia itu berwarna banget ya, indah banget ya. Tapi ketika dia pergi, ya dunia jadi hilang lagi gitu. Cinta yang lebih besar itu tadi ya, support system atau orang di sekitar kita, orang di sebelah kita, pasangan kita, itu adalah cinta yang lebih besar. Tapi ketika cinta yang lebih besar itu ternyata ini, ya kita bisa terpuruk lagi gitu. Iya, that's why lagi-lagi aku suka banget sama apa yang Mas sampaikan di Twitter, bahwa kita perlu memahami sejauh mana kita melekatkan diri kita pada sesuatu hal yang kita cintai. Karena ya gimana lagi, itu semuanya titipan, dan kapan saja itu bisa diambil lagi sama Tuhan gitu. Langsung backsound-nya soundtrack Sore ini. Harus nonton, Mbak In. Harus. Iya, dia udah ngajakin terus. Loh kan? Tapi dianya juga sibuk. Ini terakhir kelihatannya, pertanyaan terakhir. Ini dialami banyak orang, banyak ditanyain orang juga. Kadang ada rasa bersalah, Zahwa. Saat kita ini udah bisa tertawa lagi setelah berduka. Atau udah bisa ikhlas melepaskan. Tapi ada rasa bersalah di situ. Kayak, kok aku udah gembira ya? Kok aku udah nggak sedih lagi ya? Itu normal nggak sih? Iya. Atau bahkan aku jadi dulu nemu tweet yang lucu. Jadi kayak,
Dia bertanya ke netizen, normal nggak sih kalau bapakku meninggal? Jadinya aku kayak tambah seneng aja, soalnya nggak ada yang mukulin mama. Oke, iya, itu kan? perasaan yang ini ya, ambigu. Iya, jadi aku ingat lagi di pelajaran waktu di kelas dulu bahwa kita perlu menerima proses perasaan kita, termasuk dengan grieving kita. Bisa jadi ketika waktunya kita harus bersedih, kita hampa. Oh, aku udah kehilangan ya. Kok aku nggak ngerasain apa-apa ya? Ini aku bener nggak sih aku ngerasain? Harusnya aku nangis nggak sih? Tapi aku nggak bisa nangis ya gitu. Atau ada juga yang memang di satu fase dia merasa grieving-nya lebih cepat sehingga dia bisa cope dan dia kayak ya udah aku bisa produktif lagi, aku bisa nyemangatin orang lagi untuk it's okay, move on, dan menemui sesuatu hal yang baru untuk kamu bisa berkarya lagi, produktif lagi gitu. Sehingga yang perlu kita sadari bahwa semua perasaan itu valid dan prosesnya akan berbeda-beda tiap manusia. Sehingga nggak ada keharusan bagi kita untuk harusnya aku sedih nih, harusnya aku udah move on nih gitu. Harusnya itulah yang membuat kita mengharuskan sesuatu hal yang ya emang beda-beda prosesnya. Bukan standar kaku ya. Ada orang yang sedih tapi terus nangis ada. Ada juga yang sedih justru flat, nangisnya baru mungkin beberapa bulan setelahnya ada. Ya karena setiap orang juga kondisinya berbeda-beda atau ikatan emosionalnya juga berbeda-beda. Ya termasuk tadi yang perlu nangis atau enggak ya, karena kalau ketika bapakku meninggal udah nggak ada lagi yang mukul ibuku, kan gembira gitu kan, jadi gitu ya, situasi gitu. Itu kamu tadi pelajari di kelas. Di kelas. Kok aku enggak? Kelasnya berbeda ya? Beda angkatan. Jauh. Terima kasih sudah ditekankan jauh. Jadi gimana cara berdamai dengan perasaan itu berarti? Ya, gimana sih? Maksudnya perasaan ya sedihnya kan berbeda-beda. Berdamai dengan perasaan sedih maupun berdamai dengan perasaan enggak sedih. Itu kadang juga bikin kita takut melupakan orang yang meninggalkan kita itu. Oke. Kalau aku gembira, berarti aku melupakan dia dong. Oke. Iya. Di situasi gitu gimana sih? Iya. Jadi kayak ngerasa bersalah ya, kayak udah nggak ada kok akunya gembira gitu. Padahal aku kan nggak pengen melupakan orang itu. Gitu. Aku pernah ada di situasi itu dan aku memparafrasekan lagi pemikiranku terhadap itu. Kalau aku gembira, mungkin nenek ngelihat aku gembira dan nenek juga gembira di sana. Karena aku udah berhasil seneng lagi, bahagia lagi, dan aku bisa percaya lagi kalau aku bisa gitu. So, I think it's all about our, ya mungkin ini klise ya, mindset, di mana kita ngerasa bahwa ketika kamu ada di sebuah kebahagiaan, sama seperti rasa sedih, itu juga perlu diterima. Dan tidak perlu merasa bersalah, karena kita tahu bahwa perasaan itu memang sesuatu hal yang munculnya dari sesuatu yang bisa kita pahami, sadari, dan rasakan. Yang penting ada alasannya aja kita ngerasain kayak gitu. Iya. Dan kita perlu ada kejernihan ya untuk melihat itu ya, melihat perasaan itu ya. Thank you for being here, Zahwa. Ya. Mungkin untuk terakhir kamu ingin ngomong apa ke teman-teman, follow Instagram, kamu aktif di Instagram atau dia juga aktif di Twitter teman-teman. Terima kasih sudah salah satu kan nggak banyak ya profesional kesehatan mental yang aktif di Twitter. Dan kamu masih tetap tangguh ya. Zahwa ini tetap tangguh untuk aktif di Twitter ya. Twittermu apa? @ZahwaISL. @ZahwaISL. Iya. Instagram aktif juga? @ZahwaISL. @ZahwaISL juga. Iya, tapi aku lebih kaget kalau orang bilang, aku tuh ngikutin Twitter kamu loh. Oh gitu. Saya kan isinya ngeluh ya. Tapi nggak apa-apa, psikolog juga manusia. Betul. Psikolog juga manusia, ya kan? Kesehatan mentalmu loh. Kesehatan mental. Jangan positif-positif terus. Kita juga perlu ngamuk. Perlu ngamuk.
Dan jangan lupa bukunya Zahwa, Cetak Biru Cinta, bisa kamu dapatkan di toko buku online, toko buku offline juga tentu saja, barangkali masih ada. Iya, masih. Oke, gitu aja. Ada yang kamu mau promo akhir-akhir ini, kamu mau ada sesi atau apa? Kalau yang single, Anjay. Oh, nggak apa-apa sekali. Kocak sekali ini. Iya. Iya. Boleh silahkan follow dulu. Siapa tahu cocok. Ya, semoga kita sehat mental selalu, sehat mental, sehat fisik, dan juga sehat finansial. Iya, itu doaku setiap hari. Itu 3 kesehatan yang memang perlu kita jaga ya. Terima kasih, Zahwa. Terima kasih juga buat teman-teman. Kameraku. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir obrolan saya dengan Zahwa. Semoga obrolan kami bisa membantumu menyehatkan kesehatan mentalmu loh. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dah.